Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Immortality Season 3. Namun sekali lagi Mimin ingatkan, ini hanya sekedar bocor dan spoiler. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian penasaran tentang kelanjutan cerita Immortality Season 3 ini yang tayang entah kapan, oke langsung aja kita ke ceritanya, gas. Menglanjutkan cerita sebelumnya. Setelah penatua seni bela diri menghilang seperti jurik, ketika lonceng aula sekte tiba-tiba berbunyi pada saat mengajari murid dalam termasuk Pangan dan Hong Yi mengenai pemahaman tentang ilmu-ilmu kultivasi, sehingga menyebabkan Pangan yang melihat kejadian ini pun spontan terheran-heran. Pangan pun bertanya-tanya kepada Hong Yi mengenai penatua seni bela diri itu yang tiba-tiba menghilang, padahal dari kenyataannya ia ingin sekali mengajukan sebuah pertanyaan mengenai ilmu kultivasi padanya. Tapi di sini Hong Yi pun memberitahukan Pangan bahwa penatua seni bela diri itu menghilang disebabkan waktu pengajaran yang sudah berakhir dengan ditandai oleh suara lonceng aula sekte, serta dikarenakan Pangan ingin mengajukan pertanyaan kepada penatua seni bela diri itu. Hong Yi pun merasa hal itu tampak mustahil dikarenakan para murid dalam yang mengikuti pengajaran ilmu kultivasi ini haruslah memiliki kontribusi yang cukup mumpuni pada seni bela diri agar dapat mengajukan pertanyaan serta dijawab olehnya. Maka dari itu karena ini syaratnya, Hong Yi pun hanya bisa menyarankan Pangan agar dirinya dapat melakukan tanya jawab kepada penatua seni bela diri itu untuk pergi ke ruang bawah sekte dengan tujuan berkontribusi pada sekte untuk membantai banyak para iblis jika ia ingin memenuhi syarat untuk mengajukan pertanyaan padanya. Yang hal ini pun lantas membuat Pangan yang mendengar saran yang diberikan Hong Yi ini hanya bisa menganggukkan kepalanya tak berdaya. Serta dikarenakan waktu pengajaran yang diberikan penatua seni bela diri ini sudah berakhir dengan akan dilanjutkan lagi esok hari selama 3 hari berturut-turut, Pangan pun mengajak Hong Yi untuk OTW pulang sebelum esok hari lagi pergi menuju ke aula sekte untuk menerima berbagai macam pengajaran yang diberikan para penatua lainnya. Dan singkat cerita 3 hari telah berlalu. Selama 3 hari ini menerima pengajaran yang diberikan para penatua di aula sekte, Pangan dan Hong Yi pun terus mendengarkan ajaran para penatua ini mengenai apa itu ilmu kultivasi. Dengan pada akhirnya selama 3 hari ini terus mengikuti pengajaran oleh para penatua di aula sekte, keduanya pun pada akhirnya tahu serta kali ini bisa mempelajari secara mendalam mengenai beragam metode-metode yang berbau ilmu kultivasi. Namun selama 3 hari mendengarkan mengenai beragam ilmu kultivasi yang diajarkan para penatua ini, Pangan merasa hal ini masih belum cukup untuk menambah wawasannya mengenai ilmu-ilmu kultivasi, dikarenakan ia ingin mempelajari lebih banyak mengenai hal ini. Akan tetapi meskipun demikian, kekesalan Pangan terhadap pengajaran ilmu kultivasi ini tampaknya hanya bisa dipendam secara mendalam di hatinya, dikarenakan 3 hari kemudian pengajaran mengenai ilmu kultivasi ini pada akhirnya ditutup dan tidak akan dibuka lagi sampai pengajaran tahap berikutnya yang akan diadakan lagi selama sebulan ke depan. Dan melihat ditutupnya pengajaran mengenai ilmu kultivasi ini di aula sekte, Pangan pun spontan menunjukkan ketidakpuasannya dengan merasa jika saja dirinya dapat mendengarkan pengajaran di aula sekte ini setiap hari, kemungkinan hal itu akan sangat bermanfaat baginya. Namun Hong Yi yang mendengar keinginan Pangan ini pun merasa hal itu tampaknya tidak mungkin, dikarenakan hal ini dipastikan akan menjadi penghambat para murid sekte lainnya yang sudah dijadwalkan di lain waktu untuk menerima ilmu pengajaran ini. Tapi jika hal itu diinginkan Pangan, Hong Yi pun merasa setidaknya ia harus menjadi seorang murid sejati yang memungkinkannya akan selalu dapat meminta nasihat atau bahkan pengajaran secara pribadi kepada para penatua sekte lainnya. Namun ketika Hong Yi masih memberitahukan mengenai hal ini kepada Pangan, ia pun tiba-tiba spontan merasakan selama 3 hari ini ada seseorang yang sedang memantau setiap gerak-gerik mereka. Bahkan hal ini pun juga dirasakan Pangan, menyebabkannya pun yang ingin terbebas dari pantauan ini pun berinisiatif mengajak Hong Yi untuk pergi healing keluar dari sekitar TKP sekte. Dengan bergegas ia pun tanpa basa-basi mengajak besti loli imutnya itu untuk OTW pergi menuju pegunungan bulu. Dan beberapa saat setelah Pangan dan Hong Yi melakukan perjalanan keluar dari sekte Yuhua, keduanya pun pada akhirnya sampai di pertengahan wilayah pegunungan bulu. Dengan kali ini Pangan bisa melihat di kejauhan pegunungan itu banyak hamparan tanaman yang sangat indah segera terpancar di matanya, dengan dedaunan dari pohon-pohon di sekitaran pegunungan ini yang semuanya segera bertebaran, sehingga membuat mata Pangan yang melihatnya pun spontan merasa takjub. Namun ketika Pangan dan Hong Yi baru saja sampai di pertengahan pegunungan bulu ini, Pangan pun spontan merasakan ada sebiji hewan berbulu yang akan datang menghampiri mereka.
Dan betul saja, baru saja Pangan merasakan hal ini, sebiji hewan berbulu yang dirasakannya itu pun pada akhirnya datang. Yang ternyata, hewan berbulu itu merupakan sebiji bangau putih besti lamanya. Serta setelah kemunculannya, bangau putih itu pun segera memuji kehebatan pendeteksian Pangan yang dapat merasakan kehadirannya, walaupun keberadaannya masih berada nun jauh di sana. Yang hal ini pun lantas membuat Pangan yang mendengar pujian ini hanya bisa menyeringai sembari menggaruk-garuk kepalanya dengan bilang bahwa hal itu disebabkan oleh peningkatan kekuatan rohnya yang kali ini tampak lebih sensitif. Bersamaan ketika Pangan mengatakan hal ini, ia pun kemudian menyentuh bulu-bulu halus bangau putih itu sebelum akhirnya segera mengajak Hong Yi untuk naik di atasnya. Dengan bergegas ia kemudian memerintahkan bangau putih itu untuk membawa mereka bergegas terbang menuju pegunungan bulu. Namun ketika di perjalanan terbang menuju pegunungan bulu, bangau putih itu pun sempatan memunculkan kesuraman di wajahnya, diikuti juga dengan teriakan kerasnya yang segera dilontarkannya. Dengan merasakan kali ini tubuhnya ditekan oleh berat badan Pangan yang kali ini benar-benar cukup berat daripada sebelumnya, menyebabkan Pangan yang mendengarnya pun spontan terkejut. Dengan segera ia menyuruh bangau putih itu untuk mengabaikan tentang hal ini saat ia mengetahui perubahan berat badannya ini terasa sangat berbeda dari sebelumnya, disebabkan oleh dirinya yang sudah berhasil menguasai tubuh emas Jin Luo, sehingga membuat tubuhnya kali ini pun memiliki berat badan 2 kali lipat dari berat badannya sebelumnya. Dengan daging dan juga tulangnya kali ini jelas tampak seperti baja. Dan ketika Pangan masih memikirkan hal ini, bangau putih itu pun sudah terbang sangat rendah di sekitaran pegunungan bulu. Dengan kali ini ia pada akhirnya melayang di atasnya. Namun ketika bangau putih itu masih melayang di pegunungan bulu ini, Pangan tiba-tiba menyuruh bangau putih itu dan juga Hong Yi untuk segera menyegel telinga mereka saat ia ingin berniat menampilkan kekuatan dari tubuh emas Jin Luo-nya di hadapan keduanya. Yang hal ini pun lantas membuat bangau putih dan juga Hong Yi yang mendengarnya segera menyegel kedua telinga mereka, diikuti juga dengan tindakan mereka yang bergegas menjauh dari TKP Pangan. Setelah Hong Yi dan bangau putih menjauh dari sekitar TKP Pangan, keduanya pun tanpa diduga tiba-tiba menghela napas panjang, diikuti juga dengan keterkejutan yang segera terpancar di wajah mereka. Ini dikarenakan ketika mereka menjauh, Hong Yi secara mengejutkan dapat melihat tubuh Pangan pada saat ini tiba-tiba menjadi bola cahaya besar dengan warna emas yang segera menyelimutinya. Saat kali ini dari kelihatannya, tubuhnya tampaknya akan segera meledak oleh aliran udara, menyebabkan Hong Yi yang merasakan kengerian dari tubuh Pangan yang akan meledak ini pun bergegas ngibrit kabur darinya untuk pergi sejauh mungkin dari TKP-nya. Bersama setelah Hong Yi mencoba menyelamatkan hidupnya, Pangan yang saat ini berselimutkan bola cahaya emas pun tiba-tiba memuntahkan sebuah energi cahaya emas. Saat itu bersatu menjadi gelombang suara yang amat dahsyat menembus melalui awan. Dengan dari kelihatannya, itu akan segera menghancurkan hutan. Bahkan amukan dahsyat dari gelombang suara ini juga membuat sebuah pohon kecil tidak jauh di depannya yang menghalangi bagian depan gelombang suara itu pun tiba-tiba meledak hancur berkeping-keping, sehingga menyebabkan bangau putih yang melihat kekuatan dahsyat dari gelombang suara ini pun tubuhnya spontan mengalami tremor hebat. Dengan merasa jika saja ada seekor keledai yang menghalangi jalan gelombang suara itu, dipastikan kemungkinan binatang bahlul itu akan mokat. Serta ketika gelombang suara dahsyat itu menghancurkan pohon-pohon yang menghalanginya, ini juga diikuti dengan ledakan keras yang dihasilkan dari gelombang suara itu. Saat itu pun meluluhlantakkan hutan di sekitaran pegunungan bulu. Bahkan di wilayah pegunungan yang terlampau cukup jauh pun, radius ledakan dari gelombang suara dahsyat ini juga sampai di sana. Dengan secara mengejutkan, itu mengungkapkan penampilan beberapa murid dalam yang secara membahlulkan telah bersembunyi di dalam hutan untuk memantau semua kegiatan yang sedang dilakukan Pangan di pegunungan bulu. Sontak saja melihat para murid dalam ini tampak menunjukkan sifat keponya dengan menguntit semua kegiatan yang dilakukannya di pegunungan bulu. Pangan pun segera OTW menuju kelompok para murid dalam ini dengan bergegas meluncur mendekati mereka sembari menatap mereka dengan raut wajah sangarnya. Yang hal ini pun lantas membuat para murid dalam ini yang mengetahui persembunyian mereka telah diketahui Pangan. Dengan melihat batang hidung Bang Otat ini ada di hadapan mereka pun tanpa basa-basi memunculkan jurus langkah 1000 yaitu ngibrit kabur. Dengan bergegas mereka melarikan diri dari hadapan Pangan. Namun di sini Pangan yang melihatnya pun tak membiarkan para murid dalam ini secara mudahnya untuk kabur darinya. Saat bergegas tubuhnya melintas mengejar para murid dalam itu, diikuti juga dengan bogeman tangannya yang secara brutal langsung menghantam tubuh mereka, menyebabkan para murid dalam itu yang terkena bogeman brutal ini pun seketika terpental jatuh tersungkur ke tanah dengan pada akhirnya tepar.
Namun setelah menteparkan kelompok para murid dalam kepo ini, Pangan pun tak memiliki niatan untuk memokatkan mereka, dikarenakan ia telah memahami mengenai peraturan ketat sekte yang akan menghukum sangat berat siapa saja yang berani menghabisi sesama murid sekte. Oleh sebab itu, dikarenakan ia tidak tahu menahu mengenai apa tujuan para murid dalam ini memantau dirinya, sehingga ini membuatnya pun spontan merasakan kebingungan di wajahnya dengan bertanya-tanya mengenai hal ini. Pangan pun pada akhirnya memilih untuk tidak terus memikirkan para murid dalam bahlul ini, dengan pada akhirnya ia memiliki ide untuk menyembunyikan tubuh mereka ke dalam peta huang kuannya. Saat dengan lambaian tangannya, cahaya kuning pun melintas di sekitar tubuh kelompok para murid dalam itu dan segera membungkus tubuh mereka, sebelum pada akhirnya mereka pun terserap ke dalam peta huang kuan. Namun setelah menyerap tubuh kelompok para murid dalam ini, Pangan pun merasa dirinya tidak bisa menyimpan tubuh kelompok para murid dalam ini cukup lama. Paling-paling ia hanya memiliki batas waktu untuk melepaskan mereka ketika kompetisi daftar Sanhe dimulai, dikarenakan ia takut sekte akan melacak keberadaan mereka selama berada di dalam peta huang kuannya, yang kemungkinan hal itu dipastikan akan menimbulkan masalah baginya. Oleh sebab itu, Pangan pun berinisiatif. Selama belum dimulainya kompetisi daftar Sanhe ini, ia pun berniat mengajak Hongye untuk pergi ke dunia bawah tanah sekte dengan juga membawa para murid dalam ini bersamanya. Sebelum pada akhirnya, dengan kata ayo kita OTW pergi yang diucapkannya, Pangan pun tanpa basa-basi bergegas membawa Hongye menuju ke TKP wilayah para iblis itu. Nah, penasaran kan bagaimana kelanjutan cerita Pangan bersama Hongye menuju ke wilayah TKP para iblis itu sebelum dimulainya kompetisi daftar Sanhe? Oke lah, kita tunggu aja di cerita selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.